benda yang berbentuk persegi? Apa? Mungkin ya. Terus apa lagi? Betul ya. Terus meja, betul. Terus ada lagi pintu. Terus lemari. Terus apa lagi? Papan tuh. Betul ya. Nah, yang terakhir, adakah benda di sini yang berbentuk segitiga? Ada apa? Ya, contohnya itu ya di sana. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengetahui arti dari keliling dan luas bangun datar. Yang kedua, siswa mampu menentukan rumus keliling dan luas persegi, persegi panjang dan segitiga. Yang ketiga, siswa mampu menghitung dan mengukur bangun segitiga, persegi dan persegi panjang. Dan yang terakhir, siswa mampu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya secara aktif. Ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, di sini Ibu akan menayangkan video pembelajaran mengenai bangun datar, yaitu 3 bangun datar yang sudah tadi Ibu sebutkan. Silakan kalian perhatikan dan simak baik-baik. Cepat ya. 4 dikali 5 sama dengan 20 ya. Gampang banget nih kalau menghitung keliling persegi ya. Luasnya gimana maksudnya? Luas masukin dulu rumusnya. Sisi kali sisi atau SK. Nah, jadi gimana anak-anak setelah kalian melihat tayangan video pembelajaran tadi, menunjukkan mana yang disebut dengan keliling. Coba tunjukkan mana yang disebut dengan keliling. Ya, keempat garis ini ya, ini yang disebut dengan keliling. Betul tidak? Betul. Kita pasangan. Ya. Ini kan udah bentuknya berkelompok ya. Udah Ibu bikin menjadi 4 kelompok. Silakan kalian persiapkan bahan-bahan yang sudah Ibu suruh ya. Nah, sekarang kalian akan membuat ketiga bangun datar yang tadi ya, persegi, persegi panjang dan segitiga menggunakan kertas lipat ya. Ini Ibu kasih contoh. Nah, contohnya kayak gini ya. Kalian bikin ini ketiga bangun datar yang sudah kalian pelajari ini. Ada segitiga, persegi dan persegi panjang. Kalian gunakan kertas lipat. Nanti pertama-tama kalian gambar kertas lipatnya, kemudian potong dan tempel di sini. Nah, setelah kalian menempel, selesai menggambar, kemudian menempel, nanti silakan kalian ukur setiap panjang sisi bangun datar yang kalian buat, ya. Kemudian hasil pengukurannya dituliskan di dalam LKPD yang sudah Ibu siapkan. Setelah selesai kalian mengisi LKPD ini, silakan kalian presentasikan hasil diskusinya ke depan bersama kelompoknya masing-masing. Paham? Nah, kalau sudah paham, silakan dikerjakan. Mana sudah selesai? Sudah siap presentasi? Siap. Baiklah, sekarang kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Silakan untuk kelompok 1 ke depan dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Bidang dari persegi adalah sisi kali sisi 10 cm. Kelilingnya adalah 10 cm dikali 4 adalah 40 cm. Ya, sudah dijelaskan tadi oleh kelompok 1. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kelompok 1, kenapa segitiga ini disebut segitiga sama sisi? Karena sisinya sama. Karena panjang sisinya sama, betul ya. Tangan untuk kelompok 1.
kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sudah paham tentang materi bangun datar? Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa bangun datar itu merupakan bangun dua dimensi yang dibatasi oleh garis lurus dan atau garis lengkung. Bangun datar itu hanya memiliki keliling dan luas ya. Tadi yang disebut dengan keliling adalah jumlah panjang sisi setiap bangun datar. Kemudian kalau luas itu adalah ukuran dari bangun datar itu sendiri ya. Kemudian ada rumus kemudian setiap bangun datar itu memiliki rumus masing-masing ya. Di sini ada rumus persegi, persegi panjang dan segitiga. Rumus luas persegi yaitu sisi kali sisi ya. Untuk kelilingnya 4 kali sisi. Dan untuk persegi panjang rumus luasnya itu panjang kali lebar. Untuk kelilingnya itu K sama dengan 2 dalam kurung panjang ditambah lebar. Sedangkan untuk segitiga itu rumus luasnya setengah dikali alas dikali tinggi. Sedangkan kelilingnya A ditambah B ditambah C. Paham ya? Sudah bisa menghitung keliling dan luas dari ketiga bangun datar ini? Bisa? Bisa ya. Jadi keliling dan luas bangun datar ini kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya jika kita ingin membuat pagar ya di kebun misalkan, kita harus tahu terlebih dahulu ukuran keliling dari kebun yang akan kita pagar ya, yang akan kita kasih pagar. Nah, untuk luas juga ya, itu kita bisa aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saja kalau kita mau memasang ubin ya, tentunya kita harus tahu dulu luas satu ubinnya itu berapa ya, dan kita memerlukan berapa ubin untuk membangun rumah misalkan ya. Paham? Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak? Baiklah, kalau begitu kita tutup pembelajaran hari ini. Sekian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.